Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap selalu menjaga kesehatan. Baik, materi kita kali ini adalah melanjutkan materi sebelumnya, ya, yaitu judulnya adalah derajat keasaman atau pH. Berasal dari singkatan pH, kepanjangannya adalah power of hydrogen. Mungkin kita sering mendengar istilah pH, ya, ada pH darah, pH air, pH minuman dan sebagainya. Ya, kali ini akan kita pelajari lebih mendalam mengenai pH itu. Apa sebenarnya pH? pH itu perumusan dari minus log dari konsentrasi H+. pH adalah min log dari konsentrasi H+. Nah, namun sebelum kita lanjut, kita akan belajar dulu tentang kesetimbangan air. Kesetimbangan air. Jadi air sebenarnya dalam jumlah kecil mengalami ionisasi atau penguraian. Jadi air H2O itu terurai menjadi ion H+ ditambah OH-. Pada suhu 25 derajat suhu kamar, konsentrasi H+ ini adalah 10 pangkat min 7. Konsentrasi OH- juga 10 pangkat min 7 molar. Ya. Nah, jadi ini yang perlu dipahami dulu, ya. Jadi air, ya, air dalam jumlah kecil mengalami ionisasi menjadi ion H+ dan ion OH-. Nah, konsentrasi H+-nya adalah 10 pangkat min 7 molar. Konsentrasi OH-nya adalah 10 pangkat min 7 molar. Maka nilai Kw, ya, Kw adalah konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH-. Ya. Maka 10 pangkat min 7 dikali 10 pangkat min 7 ketemunya adalah 10 pangkat min 14. Inilah nilai Kw namanya, tetapan kesetimbangan air. Ya. Jadi sekali lagi, materi kesetimbangan air ini menjelaskan bahwa air H2O mengalami ionisasi menjadi H+ dan OH-. Pada suhu kamar, konsentrasinya adalah 10 pangkat min 7 molar. Kemudian OH-nya juga 10 pangkat min 7 molar. Nah, Kw dirumuskan sebagai konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH-. 10 pangkat min 7 dikali 10 pangkat min 7 ketemunya adalah 10 pangkat min 14. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Baik, masih lanjut tentang kesetimbangan air tadi. Tadi dirumuskan konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH- ketemunya adalah 10 pangkat minus 14. Ini kalau di min log kan semuanya, maka min log konsentrasi H+, ya, min log konsentrasi OH- sama dengan min, ini tadi sama dengan Kw,
ya, Kw. Men log Kw, ya. Lah, jadi ini ya, konsentrasi H plus kali konsentrasi OH minus tadi kan sama dengan Kw. Nah, ini kalau dimenlogkan semuanya, maka akan ketemu besaran pH ditambah pOH sama dengan pKw. Ini pH ditambah pOH sama dengan pKw. Nah, kalau kita menggunakan nilai umum, Kw-nya adalah 10 pangkat min 14. Kw ini adalah menggunakan, bila Kw-nya adalah 10 pangkat min 14, ya, maka pKw-nya adalah min log 10 pangkat min 14. Lah, PKW ini akan ketemu nilai min log dari 10 pangkat min 14 adalah 14. Nah, maka dalam larutan berlaku nilai pH ditambah pOH, ya, ketemunya adalah 14. Nah, ini yang harus dipahami dulu. pH ditambah pOH secara umum dipakai nilai 14, ya. Jadi pH ditambah pOH sama dengan 14. Ini untuk larutan. Di dalam larutan berlaku nilai ini, ya. pH ditambah pOH ketemunya 14, ya. Ini berasal dari mana tadi? Dari sini perumusannya. Konsentrasi H plus kali konsentrasi OH- sama dengan Kw, ya. Kalau besaran ini di sebelah kiri dan sebelah kanan kita menlogkan, menlog konsentrasi H plus, menlog konsentrasi OH-, menlog Kw, maka ketemu menlog H plus adalah pH, menlog OH- adalah pOH, menlog Kw adalah pKw. Nah, tadi kita sudah mengetahui nilai Kw adalah 10 pangkat min 14. Maka PKW-nya adalah min log 10 pangkat min 14. Nilainya adalah 14. Jadi dalam matematika ambil nilai pangkatnya kalikan min. Nah, min kali min ketemunya plus, maka ketemunya 14. Nah, ini ya poin-poin yang harus dipahami dulu, ya, dalam kesetimbangan air, ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang bagaimana menghitung pH larutan asam? pH larutan asam, ya. Karena asam digolongkan menjadi dua, asam kuat dan asam lemah, maka kita bahas dulu asam kuat. Asam kuat, pH tadi dirumuskan sama dengan min log konsentrasi H plus. Bagaimana mencari konsentrasi H plus ini? Konsentrasi H plus sama dengan A dikali M. A dikali M. Apa itu A? Nanti Bapak jelaskan, ya. A adalah valensi asam. Valensi asam atau jumlah H plus, ya, tiap molekul. Jumlah H plus tiap molekul. Tiap molekul. Sedangkan M adalah konsentrasi asam. Konsentrasi asam. M ini adalah mol per liter. Mol per liter. Molar. Mol per liter. Nah, ini perumusannya, ya. Untuk asam kuat. Asam kuat. pH
tetap sama, rumusannya adalah pH adalah main log konsentrasi H+. Sejak awal konsepnya seperti ini. Lah, bagaimana mencari konsentrasi H+? Adalah ini dibaca konsentrasi H+, A dikali M. Apa itu? A adalah valensi asam atau jumlah H+ tiap molekul. M-nya adalah konsentrasi asam. Ya, M adalah mol per liter. Ya, baik, silakan dicatat ya. Baik. Kita contohkan sebuah soal. Sebuah botol. Soal. Sebuah botol tertulis di situ larutan HCl 0,1 M. Jadi ini ada sebuah botol ya. HCl konsentrasinya adalah 0,1 M. Pertanyaannya, berapa nilai pH-nya? Berapa nilai pH? Maka pertama adalah kita cari konsentrasi H+-nya dulu adalah A dikali M. Apa itu A? Ini tadi HCl itu kalau terion kan menjadi H+. H plus Cl min. Hanya ada berapa ini? 1. Maka nilai A-nya sama dengan 1. Nilai A tadi apa? Valensi asam atau jumlah H+ per molekul. Nilainya 1. Maka di sini 1. Konsentrasinya berapa? 0,1. Hasilnya 1 dikali 0,1 hasilnya adalah 0,1. Atau kalau dijadikan bilangan berpangkat adalah 10 pangkat min 1. Maka pH-nya tinggal ngitung dengan rumus tadi, min log konsentrasi H+. Ini sudah kita masukkan, min log 10 pangkat min 1. Min 1 kali min, maka akan ketemu 1. Jadi nilainya adalah 1. Jadi pH larutan HCl ini adalah 1. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke. Lah, bagaimana kalau ini selingan ya? Kalau selingan di sini, ya selingan. Kalau H2SO4, kalau terion kan menjadi ada 2H di sini, 2H+, sisanya SO4 2-. Maka nilai A-nya sama dengan 2. Nah, nilai A-nya karena di sini valensi asamnya 2. Jadi jumlah H+-nya ada 2. Kalau ini adalah 1 karena jumlah H+-nya 1. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, kita lanjut. Lanjutkan. Yang B, larutan asam lemah. Asam lemah. Sebelumnya kita ketahui asam lemah adalah asam yang terionisasi tidak sempurna. Kemudian dia mempunyai Ka, kemudian alfanya kurang dari 1, lebih besar dari sama dengan 0. Maka rumus pH-nya tetap sama. pH adalah min log konsentrasi H+. Ya, konsentrasi H+. Lah, bagaimana mencari H+ ini? Konsentrasi H+ bisa ada 2 rumus. Kalau diketahui alfa, maka nilainya alfa kali M. Ya, kalau yang diketahui dalam soal alfa. Kalau yang diketahui Ka, konsentrasi H+ sama dengan
akar Ka dikali M. Ya, jadi ada dua rumus untuk mencari H plus. Bisa pakai alfa, bisa pakai Ka, tergantung mana yang diketahui dalam soal. Ya. Baik, kita contohkan. Contoh, asam asetat 0,1 M, Ka-nya adalah 10 pangkat min 5. Berapa nilai pH? Nilai pH ya, asam asetat 0,1 M, Ka-nya adalah 10 pangkat min 5. Berapa nilai pH-nya? Maka karena yang diketahui Ka, kita pakai rumus yang pakai nilai Ka nih. Maka konsentrasi H plusnya adalah akar ya, 10 pangkat min 5 kali M-nya adalah 0,1. Nah, ini kalau 0,1 dijadikan bilangan berpangkat adalah akar 10 pangkat min 5 kali 10 pangkat min 1. Hasilnya adalah akar 10 pangkat min 6. Hasilnya adalah 10 pangkat min 3. Itu adalah Ka, konsentrasi H plus. Lalu bagaimana nilai pH-nya ya? Baik, kita letakkan di sini saja. pH sama dengan min log 10 pangkat min 3 dari situ. Ya. Hasilnya adalah 3. Dari sini kita kembalikan ke sini. Nah, ruangnya sempit ya, harap dimaklumi ya. Baik, itu adalah asam lemah ya. Asam kuat sudah, asam lemah sudah. Sekarang kita lanjut ke basa. Yang kedua adalah pH basa kuat.